Gini nih, kita mau gini dong, lagi kredit. Tidak semuanya memasak itu menggunakan api. Jadi kita bisa memasak yang namanya masak. Untuk pemilihan pisau di sana tuh ada banyak jenis banget ya. Sekarang kita bakal marinasi. Semakin banyak kalian masukin jeruk di sini, dia bakal cepet matang. Kenapa jeruk nipis aku pakai? Karena gini aja deh. Di saat kalian potong kebanyakan jeruk nipis kalian potong, tangan kalian pun bisa ikutan kena namanya gimana sih? Kerasnya jeruk nipis loh. Jadi kadang-kadang tuh kita bisa terkelupas sendiri jari-jari gitu kalau kita banyak potong jeruk nipis. Oh, enak. Iya, banyak banget. Apalagi kalian yang kerja di restoran pasti pernah mengalaminya guys ya. Oh, dia bisa bikin mematangkan ya? Bisa mematangkan. Berarti panas ya ini ya? Jeruk nipis itu panas banget. Nah, ini dia penyebab ini nggak ya? Penyebab panas dalam nggak? Oh, Bukan ya? bukan deh. Nah, karena saya senang sekali mau jeruk nipis Jeruk selalu. nipis. Oh. Tuh, lihat. Di saat udang itu dimasukkan jeruk nipis, dia bakal berubah warnanya, bakal menjadi merah ya. Artinya kalau kita masak udang, kalau udah warnanya merah dia apa? Matang. Betul. Ya. Sekarang kita bakal aduk dulu pakai ampura lihat yang pinjam lihat. Asik. Oke. Ini kita bakal taruh di lemari es lagi agar dia matang dengan sempurna. Coba kita taruh di chiller lagi ya, chillernya Beli Puja. Nih kayak gini penampakannya nih, kalian bisa lihat. Oke, sekarang kita taruh di chiller. Kalau kesibukannya Beli Puja sekarang ini kan lagi bikin konten ya dia. Next, kira-kira bakal ada lagi nggak sih konten-konten lucu-lucu lagi nih? Karena saya senang banget nonton ya. Konten lucu pasti. Pasti. Jadi kami setiap hari juga, bisa juga nulis setiap hari, kemudian berusaha untuk memberi kelucuan baru, sehingga orang juga bisa lepas dari atas. Benar. Dan untuk diketahui bahwasanya di dunia saya, kalau membuat kelucuan itu agak susah. Oh ya, Susah banget. susahnya di mana? Kayak gimana caranya nggak enak gede? Oh, Ayo, bagaimana caranya sekarang bikin orang ketawa setiap hari dengan kelucuan yang berbeda? iya benar. Ide dari mana gitu? Jadi kan, jadi ya mungkin nasib saya stresnya mungkin sama dengan komedi-komedian yang lain, sehingga dia bagaimana sih biar orang bisa terima komedinya sehingga orang bisa ketawa lepas, itu yang membuat saya agak sedikit memeras otak. Tapi karya-karyanya Beli Puja saya lumayan suka banget, apalagi waktu bikin video sama ibunya. Ibu itu benar ibunya Beli Ibu Puja? kandung. Ibu kandung. Ibu kandung. Jadi bener guys. Dan aku suka banget di saat Beli Puja tuh bikin video di dapur loh, Beli. Tahu gak video yang dapur yang Masih sampai saat ini. iya itu keren banget. Itu gimana dapurnya aku suka gitu loh. Otentik banget. Iya. Dan Jadi- di zaman 2020 ya Beli Puja masih punya dapur seperti Betul. itu di rumah. Di Belang itu dia. Orang tuanya nggak mau ganti dapurnya karena dia nyaman kan. Dia sempat udah berikan kompor gas 2, kompor gas sama ini kan biar mempermudahkan orang tua saya untuk memasak. Pergi dia Wih, karena takut meledak, baik repot gak bener. Ya kita nggak bisa ngomong apa-apa. kalau susah memang sama orang kaya guys. Susah Gitu ya. sama orang kaya. Jadi kompor pun di pekidiang guys. Aduh. Susah bener susah sama orang kaya ya. Oke, sekarang kita kayak udah 10 menit kita bakal ngeliat dulu kondisi udangnya apakah udah merah semua. Kita bakal ngeliat guys. Udah terbalut ya sama namanya jeruk. Lagi dikit saja. Oh ini saya baru tahu ya mau masak tanpa kompor ya. Iya, masak tanpa kompor. Nih orang Jepang tuh kan kebanyakan dia tuh suka makan yang mentah-mentah ya. Terus kenapa dia orang Jepang suka makan yang mentah-mentah? Karena kandungan vitamin, kandungan yang ada di dalam ikan atau udang atau ayam apapun itu. Tapi ayam jarang sih, nggak boleh kita makan mentah ya. Karena seperti aku bilang tadi dia mempunyai bakteri salmonella. Tapi kalau saat dia makan mentah seperti udang yang bisa di sashimi gitu, yang punya zat sashimi, itu proteinnya nggak bakal hilang. Oh dan pikir karena mungkin suka tulis standar sehingga Lagi stadusan. Kalian tahu nggak lagi stadusan apa? Lagi stadusan itu minyak kelapa asli. minyak kelapa yang dibikin oleh rumah tangga yang rasanya itu beda. Ini ini kan minyak kelapa bukan minyak kelapa sawit ya. Minyak kelapa benar-benar, kemudian itu ada prosesnya panjang dan ada telengis, tahu telengis kan? Telengis ya. Oh, benar. itu makanan enak sekali. Telengis itu Apa ya? ampas ya, Ampas sebenarnya. daripada ampas dari minyak. minyak. Ya, ampas dari minyak kelapa. Jadi itu Iya. dipakai pepes ya, isi kecarum yang bahasa Balinya. Ini iya, benar kalau misalnya masak atau mungkin membuat masakan Bali, kalau dengan minyak kelapa, beda sekali. Beda banget. Ya, itu seperti yang aku banyak banget pernah jelasin di tutorial video aku, guys. Dan gini, Bli, sekarang tuh zamannya banyak banget nih orang chef-chef yang naik, apalagi
di luar beli ya, di luar Bali yang aku mau bikin sambal matah gitu istilahnya. Nah pakai minyaknya itu misalnya salad oil gitu, nggak masuk banget dari flavor Bali itu, nggak masuk banget, serius nggak masuk. Karena lidah kita udah biasa itu ya Bali ya. Halusan ya. Apapun kalian masak, kalau misalnya Jangan sambal matah biarpun nggak pakai serai atau gini, kalian bisa pakai bawang sama tabil atau cabai aja. Intinya minyak tandusan sama terasi. Betul. Itu Aromanya beda. gurih dari gitu, Bener. berbeda beli ya. Jangan ganti. Tapi sekarang tuh banyak banget yang dirubah beli. Contohnya nih minyak bikin sambal matah. Terus mereka tuh masak tapi sambalnya tuh ditumis, disiram pakai air panas ya. Itu kan konsep matah kalau dalam bahasa Balinya tuh adalah mentah gitu ya. Betul. Itu hilang semua jadi. Oh. Itu hilang semua. Jadi makanya banyak banget, kok gini banget sih gitu. Jadi makanan kita tuh dirubah-rubah gitu yang udah ada sejak zaman dulunya gitu. Ambil contoh yang saya bilang tadi lawar getih atau lawar darah ya guys ya. Itu kalau dulunya tuh dia menggunakan apa namanya herb atau rempah yang itu panas ya, contohnya cengkeh, jahe dan lain-lain itu ya. Sekarang bisa buat lawar itu nggak dipakai lagi. Nah itu jadinya bakteri masih ada di sana. Gitu. Makanya kalau sekarang tuh, kok dulu orang tua tuh bikin sambal lawar getih, kan. Tapi kalau sekarang nggak berani gitu ya. Takutnya Saya juga nggak mau tuh. iya, apalagi pas orangnya ngaduk lawar tuh Kotor ya? ya. Tahu kan ya. Oke, sekarang mungkin udah matang guys. Udah gini dia. Kita bakal lihat dulu. Tada. Oke, udah jadi. Nih. Ini kalau kalian isiin koriander nih lebih enak banget guys. Ya, di sini aku bakal campur sama timun sama cabenya langsung. Jadi dapat flavor dan warna. Kita bermain warna di sini. Kita aduk. Kita aduk jadi satu. Itu fungsinya itu ya, memberikan warna apa? Ya, kita coba menambah rasa. Kalau dari cabai sama gininya sih, ya ada flavor gimana? Kalau sengaja saya nggak menggunakan cabai kecil karena Dia terlalu pedas. pedes banget ya kan. Nah di sini saya menggunakan cabai besar, ada flavor dan ada warnanya juga, jadi menarik jadinya kelihatannya itu. Nggak hanya seolah-olah hanya udang mentah aja gitu loh. Nah terus di sini kita juga bakal pakai seasoning. Ya seasoningnya itu adalah garam. Seperti biasa. Oke, bakal pakai garam. Tuh garam. Terus kita pakai merica. Ya. Wah, ini merica yang kita pakai. Oke, cukup. Kita aduk lagi. Sebenarnya di sini tuh kalian bisa tambahin koriander guys, daun koriander kalian tambahin di sini. Oh, itu aromanya bener-bener dapet banget ya, lebih segar. Kalau kalian tambah koriander tadi, karena aku tadi cari koriander tidak ada, ya udah nggak pakai. Terus aku tambahin juga tomato cherry di dalam sini. Koriander itu apa? Koriander itu apa ya bahasa Indonesianya? Koriander itu sejenis gini loh deh, daun. Coba saya cari bahasa Indonesianya di Google. Koriander apa ya bahasa Indonesia? Daun ketumbar. Ya itu. Oke, ini kita campur jadi satu. Oke, jadi saya memang sengaja tidak menggunakan konsep fine dining ya, karena nggak begitu bawa banyak alat. Tapi saya di sini mengasih edukasi kalau masak itu nggak hanya bisa menggunakan kompor, tapi kalian juga bisa masak menggunakan marinasi aja. Jadi ini sudah jadi guys ya, simple banget. Marinasi ya? Apa namanya? Nih, marinasi ya. Nih, kalian bisa masak seperti ini. Tuh. Oke, jadi sekarang kita udah selesai masak ya. Tadi aku udah ngasih edukasi banyak banget buat kalian. Masak itu tidak hanya menggunakan api, tapi kalian juga bisa menggunakan marinasi ya. Dan sekarang aku mau nyuruh Beli Puja untuk Dan mencoba. ini proteinnya akan lebih tinggi kan? Proteinnya bakal lebih tinggi ya, kandungan Karena dia tidak dimasak. dimasak ya, benar banget. Ini lebih sehat ya, karena saya dulu kebetulan kerjanya di restoran Jepang, jadi saya banyak belajar di sana tentang mengolah masakan yang berbasis sashimi. Memang kalau kita nggak biasa makan ya, sashimi itu mungkin untuk beberapa orang Indonesia yang hawam banget sama yang namanya sashimi itu aneh banget. Benar, Nabi. Aneh banget. Saya lihat aja geli. Iya. Kayak istri saya kan biasanya sering makan di salah satu tahu kan tempatnya. Iya benar. Nah Ya. itu dia saya diajak ke sana, dia makan, saya ngeliatin dia makan. Ya. Karena saya nggak bisa makan. Itulah karena nggak biasa gitu. Seandainya kalau kita makan sashimi itu, ih, kok
fermentasi gitu. Dan Bisa kita jadi. pun pas makan ya benar itu jujur itu gimana rasanya? Gimana sih rasanya kalau makan mentah gitu? Saya jujur pertama kali kerja di restoran Jepang itu makan yang mentah saya muntah. Pada waktu itu. Tapi sekarang ya, karena saya udah berapa kali untuk bereksperimen, saya jujurnya lebih suka eksperimen. Oh iya, enggak amis ya? Nggak amis, karena amisnya itu sudah kita hilangin pakai garam ya. Yang buat ikan itu amis adalah lendirnya. Tapi dia ketika dimasukin garam apakah nggak terasa asin? Kan kita udah cuci kembali. Oh, itu yang bikin Cuci kembali. Terus di sini flavor yang kalian dapat di saat kalian membuat sapiche ini kan nama menunya sapiche ini. Itu flavornya tuh udah pasti asam. Asam. Kenapa kita tambahin sedikit sama tomato cherry agar balance dia. Oh, iya. Asamnya itu biar pas kita makan tuh kita dapetin rasa tomato cherry-nya gitu. Nah terus ada flavor sedikit pedas dari cabai besarnya guys. Gitu. Tapi nggak pedas-pedas banget gitu ya. Gitu. Jadi ini benar-benar makanan yang banyak banget acidity ya. Jadi buat kalian yang punya penyakit asam lambung ya belum makan jangan makan ini dulu. Iya benar, masakan Jepang itu emang semuanya mentah. Tapi kalau kita udah biasa bisa jadi kangen kayak contoh saya nih. Dulu nggak suka banget nih, tapi akhirnya kangen ya sama masakan Jepang gitu. karena taste-nya memiliki aroma tersendiri ya. Aroma tersendiri ya. Jadi setiap daerah atau setiap negara itu punya namanya masakan yang sendiri-sendiri ya. Contohnya Amerika ada banyak banget ada masakan jenis dari Amerika ya. Terus Jepang juga banyak banget masakan Jepang. Terus ada Meksiko kayak gitu kan. Italian. Iya, Italian yang berbau dengan pasta gitu kan dia. Dan Indonesia tuh masakannya tuh paling banyak. Jadi Indonesia tuh paling banyak dan kalian sih sebenarnya wajib banget untuk melestarikan masakan daerah ya guys ya. Itu masakan daerah kita tuh nggak bakal pernah punah kali. Gitu. Nah, kita mau ngasih Beli Puji untuk nyoba. Ini sebenarnya seperti aku bilang tadi, Beli Puji tuh nggak bisa makan kan ya. Betul. Nggak suka apalagi yang mentah guys. Tapi ini sebuah challenge buat Beli Puja untuk makan guys. Ini bener-bener aku nggak tahu serius. Sorry Beli Puja. Jadi tadi pas udah bikin konsep, waduh. Sebenarnya yang salah aku ya, apa nggak nanya dulu. Tapi kalau aku tanya ntar dia dibersihin lagi. Kita nggak tahu nih keseharian Beli Puja seperti apa ya. Tapi sekarang kita bakal kasih Beli Puja untuk makan. Tapi sebelumnya ingat guys, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe channel YouTube ini karena kita bakal menuju angka 100.000 subscriber guys. Dan terima kasih juga buat Beli Puja yang udah ngasih kesempatan ya, udah kita dikasih ngundang ke sini. Dan nanti kita juga bakal nge-review guys rumahnya dia. Pokoknya kita kasih Beli Puja untuk menikmati dulu. Ayo Beli Puja silakan nih. Saya minta maaf. Apa? Canda bisa. Aduh. Serius? Udah kalau sama muntah. Oke dah nggak apa-apa. Muntah. Oke. Tapi memang tidak terasa amis, cuman karena saya sudah terbiasa makan ikan dari kecil, sing bisa narikan seluruh ikan saya nggak pernah makan. Iya. Bukan saya vegetarian, saya makan yang lain kecuali ikan. Oke. Seluruh ikan saya nggak pernah makan. Biar Biar mahal-mahal dia, lobster, biar itu nggak pernah. bener. Jadi kita salah konsep tadi guys. Nggak apa, tapi ya next. Ini pertama kali ya, dan karena Beli Puja juga nggak bisa makan sashimi. Maaf banget Beli Puja. Aduh, nggak tahu serius nggak tahu. Siap. Tapi nanti ya next kita bakal Oke. kolaborasi lagi ya. Kita bakal masak. Dari ntar aku bakal masakin yang spesial banget buat Beli Puja. Yes. Mungkin ini kalau kalian tahu ya, aku mau ambil kesini. Tuh. Jadi di sini ini benar-benar udangnya itu mentah ya, tapi dia sudah matang karena matangnya itu terdapat dari jeruk ya di sini. Nah, di sini aku bakal nyoba dulu masakanku sendiri karena Beli Puja. Maaf Beli Puja, saya makan. Oke, di sini aku bakal makan. Tuh, kalian bisa lihat ya guys. Ya, saya makan. Asam asin tercover jadi satu. Jadi flavor amis hilang. Benar-benar nggak ada rasa amisnya. Tapi memang ya kalau kita nggak pernah makan sashimi itu agak sulit. Ya betul ya. Bener. Tapi ini resep ini juga aku pernah bawa di Galeri Mas Resep dulu dan aku sempat jadi terbaik gara-gara resep ini guys. Ya. Ini flavor udangnya Beli ya. Itu benar-benar dapat nih. Protein yang ada di dalamnya itu nggak hilang gitu. Jadi flavornya benar-benar nggak kebuang. Ini mungkin nih kameramen udah mau? Ntar aja. Oke. Thank you banget ya Beli Puja ya. Tapi sekarang nih karena kita Beli Puja ya nggak bisa makan ini, kita bakal keliling-keliling rumahnya Beli Puja. Boleh nggak? Boleh.
Yes. Yuk kita bakal gerbek langsung rumahnya. Apa aja sih rumahnya guys? Yuk ikutin aku terus. Anak muda banget. Anak muda banget, bener anak muda banget. Ini hasil foto sendiri nih. Ya, ini dia kenapa saya pasang biasanya itu piala-piala saya waktu jadi juara karate. Dan satu gudang tuh di kamar di rumah. Baru tahu juga ya.